Dan yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang sosok-sosok wanita itu lakukan. Kalian mau tahu apa yang mereka lakuin? Sosok-sosok wanita itu lagi Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan bagi yang muslim, semoga puasa kalian lancar sampai Idul Fitri. Kembali lagi di Pendakian Horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja bakalan bikin gue takut naik gunung. Dan pada kali ini, gue dapet kesempatan buat ngebawain cerita seseorang yang sebut aja namanya itu Nisa. Yaitu sewaktu dia mendaki ke Gunung Pancar bersama dengan teman-temannya. Nah, sehabis mendaki Gunung Pancar itu, Nisa mengalami sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Pengen tahu kenapa bisa begitu? Tonton video ini terus. Woi, sebelum kita mulai cerita, gue mau ngasih tahu dulu nih kalau Hoodieku ngeluarin jenis produk baru, yaitu flanel. Gimana? Keren banget kan nih? Flanel ini tersedia dalam pilihan 6 motif dan 4 ukuran. Ada M, ada L, ada XL, ada double XL. Jadi kalian kalau beli flanel di Hoodieku, pasti bakalan dapet ukuran yang sesuai sama badan kalian. Oh iya, flanel ini unisex ya, artinya bisa dipakai sama perempuan atau sama laki-laki. Kalian gak usah tanya tentang harga. Harganya itu terjangkau banget. Bagi kalian yang belum tahu Hoodieku, wah, kalian ketinggalan banget nih. Hoodieku itu adalah brand lokal, brand dalam negeri yang memproduksi aparel-aparel keren. Kayak hoodie, flanel ini, kaos hoodie, dan masih banyak jenis-jenis lainnya. Sudah pasti dengan kualitas yang gak main-main. Enak dipakai, desain gak norak, gak bakal nyesel dah. So, buat kalian yang penasaran pengen lihat dan pengen beli flanel gue ini atau produk-produk hoodieku yang lain, langsung aja cek link yang gue udah taruh di deskripsi ya. Tunggu apa lagi? Sikat langsung. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kisah ini terjadi pada tanggal 6 Maret kemarin. Sewaktu Nisa mendaki ke Gunung Pancar yang berada di Sentul. Waktu itu Nisa pergi ke sana bersama dengan 4 orang temannya, yaitu Ansori, Nurdin, Fandi, dan satu lagi. Sebut aja namanya Ki Rontek. Nah, Ki Rontek ini bisa dibilang berperan sebagai pembimbing spiritual mereka. Jadi Nisa dan teman-temannya ini emang suka banget menjelajah ke tempat-tempat yang angker. Bagi yang belum tahu Gunung Pancar, gue akan coba cerita sedikit tentang sejarahnya. Ini menurut penuturannya Nisa. Jadi Gunung Pancar itu terletak di kawasan Sentul, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski Gunung Pancar ini tidak terlalu tinggi, yaitu cuma 800 mdpl, tapi keindahan alam Gunung Pancar ini udah nggak diraguin lagi. Pasti kalian semua yang tinggal di daerah Bogor atau Depok lah tahu Gunung Pancar. Di sana kita bisa ngelakuin berbagai kegiatan kayak berkemah, menikmati air terjun, dan menikmati ketenangan suasana hening di antara banyak-banyak pohon rindang. Banyak yang ngira nih, arti nama Gunung Pancar itu adalah sorotan cahaya. Tapi, menurut penuturan warga sekitar, pancar itu memiliki makna pasak, tonggak, atau pancer. Jadi, makna nama dari Gunung Pancar itu adalah sebuah tonggak yang membuat bumi kita itu diam, tidak mengambang di lautan luas. Layaknya gunung-gunung lain di Indonesia, di balik keasrian alamnya, Gunung Pancar pun punya misteri, termasuk cerita legenda. Ada beberapa orang yang mempercayai kalau Gunung Pancar ini adalah gunung yang pertama kali ada di dunia. Karena gunung ini sangat berkaitan erat dengan makna namanya, yaitu sebagai
tonggak utama dari semua kawasan di bumi. Kalau masalah ini, wallahu a'lam ya. Menurut cerita dari sesepuh masyarakat yang ada di sana, konon nih, pada zaman dahulu, saat belum terdapat satu pun gunung di bumi itu sering mengalami guncangan hebat. Nah, pada saat terjadi guncangan hebat itulah muncul nih gundakan ke atas permukaan tanah. Dan dari gundukan tanah itulah membentuk sebuah gunung. Gunung yang mampu memaku bumi, membuatnya nggak mudah terguncang. Dan itu kita kenal sebagai namanya Gunung Pancar. Sekali lagi ini menurut cerita aja. Kalau masalah kebenarannya gue juga kurang tahu. Selain itu, di atas Gunung Pancar, di puncaknya, terdapat banyak makam-makam tokoh-tokoh besar yang berpengaruh lah di waktu silam. Di antaranya ada Mbah Raden Balung Tunggal, Mbah Raden Ulung, Mbah Raden Manggala, Ki Mas Bungsu, dan terakhir Mbah Haji Dalem Putih. Jadi nggak heran banyak orang-orang berkunjung ke Gunung Pancar itu untuk berziarah atau malahan mencari wangsit dan istilahnya itu mengalap berkah lah dari makam-makam tersebut. Selain nyari wangsit atau ngalap berkah, banyak pula orang-orang yang berkunjung ke sana itu buat mencari benda-benda pusaka. Karena pada waktu tertentu, menurut cerita, akan muncul sebuah cahaya di puncak Gunung Pancar. Nah, cahaya tersebut, orang-orang yang mempercayai, itu dinamakan besi koneng. Yaitu peninggalan salah satu tokoh sakti yang dimakamkan di Gunung Pancar tersebut. Oke, cukup sejarahnya. Kita balik ke cerita. Nah, di hari pemberangkatan, Nisa berangkat nih dari rumahnya yaitu di Tangerang menuju ke rumahnya Nurdin yang ada di Bekasi pada jam 2 siang. Ketika sampai di Bekasi, tiba-tiba hujan turun. Akhirnya Nisa santai dulu lah di rumahnya Nurdin tuh sambil nunggu 2 orang lagi, yaitu Ki Rontek dan Fandi. Sekitar jam 5:30 sore, dateng nih Ki Rontek. Mereka terus ngobrol-ngobrol lagi tuh sambil nunggu 1 orang lagi, yaitu Fandi. Ketika azan maghrib berkumandang, yang lainnya pun langsung tuh siap-siap buat sholat, kecuali Nisa. Nisa nggak sholat karena dia lagi datang bulan. Dan Fandi, lu mau tahu Fandi datang jam berapa? Jam 7:30 malam. Oke lah, setelah semuanya udah kumpul, supaya nggak kemalaman, akhirnya mereka semua pun berangkat nih menuju ke Gunung Pancar. Dari Bekasi menuju ke Sentul itu, mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Nisa boncengan sama Ansori, Nurdin boncengan sama Ki Rontek, sedangkan Fandi bawa motor sendiri. Singkat cerita, perjalanan dari Bekasi menuju ke Gunung Pancar itu nggak ada masalah apa-apa, aman-aman aja. Nah, mereka mulai nih masuk ke kawasan hutan pinus. Karena Gunung Pancar itu terkenal sama hutan pinusnya kan. Suasana waktu itu udah gelap banget dan nggak tahu kenapa ya, mencekam. Nggak ada lampu jalan dan nggak ada kendaraan lain selain mereka. Setelah melewati hutan pinus, jalanan itu mulai naik turun tuh. Nah, di sini mulai ada keanehan-keanehan yang khususnya Nisa dan Ansori alami. Jadi posisi Nisa dan Ansori ini ada di paling belakang. Bisa dibilang ketinggalan lah dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu udah pada duluan. Nah, waktu itu Nisa ngerasa kalau dia itu nggak cuma berdua sama Ansori, tapi dia ngerasa kalau ada yang ngikutin juga di belakang. Karena penasaran, Nisa nengok lah tuh kan ke belakang. Dan gak ada apa-apa. Di situ Ansori sadar sama apa yang lagi dilakuin Nisa. Terus dia bilang, "Udah kak, jangan lihat ke belakang terus. Istighfar aja." Lu paham kan apa yang gue rasain, Ri? Iya, gue paham. Makanya lu jangan lihat ke belakang terus. Nina langsung berusaha buat nenangin diri tuh. Dia istighfar. Mereka jalan terus dan pada akhirnya mereka sampai di base camp Gunung Pancar sekitar jam 10:30 malam. Mereka di situ istirahat sebentar, makan sambil sekalian ngangetin badan karena udara waktu itu lumayan dingin.
Setelah makan, Nisa pun pergi ke toilet base camp. Tujuannya buat ganti pembalut. Tapi karena di toilet base camp itu nggak ada tempat sampah, dan dia juga nggak mau buang itu pembalut sembarangan, akhirnya Nisa cuman ngebersihin pembalut itu. Lalu pembalut itu dibungkus plastik dan dimasukin ke dalam tasnya. Menjelang tengah malam, pendakian pun dimulai. Formasi pendakian waktu itu adalah Nurdin sebagai leader, disusul Fandi, Ansori, Nisa, dan terakhir paling belakang itu Ki Rontek. Jalanlah mereka tuh kan. Baru aja Nisa melangkah di tangga pertama, dia udah ngerasa nih kok kayak ada yang lari-lari di samping dia. Seketika dia langsung merinding. Tapi di situ dia cuma diem dan gak mau cerita ke teman-temannya. Takutnya malah jadi pada khawatir. Terus mereka jalan tuh. Dan ketika mereka hampir sampai di pos 1, tiba-tiba Nisa jatuh. Dia ngerasa kalau ada yang ngedorong dia sampai-sampai dia jatuh dan kepalanya itu ngebentur tanah. Karena Ki Rontek yang berada paling dekat sama Nisa. Nisa di situ sambil megangin kepalanya karena sakit. Nurdin nanya di situ, "Kenapa bisa jatuh, Nis? Sini duduk dulu, istirahat sebentar. Kalau capek bilang aja, Nis. Jangan dipaksain jalan." Gak apa-apa bang, aku masih kuat kok. Mereka akhirnya mutusin buat istirahat tuh. Nah, pas mereka lagi istirahat gitu, tiba-tiba Ansori nunjuk nih ke suatu pohon, yang dimana ada satu daun di pohon itu yang gerak-gerak sendiri, sedangkan daun-daun yang lain itu pada diem. Karena penasaran, Nurdin nyoba buat ngefokusin matanya ngeliatin pohon itu. Fokus, dan di situ kok kayak ada sosok putih berdiri di atas dahan pohon. Ternyata, lu mau tahu apa yang lagi di atas dahan pohon itu? Pocong. Tapi menariknya nih, Nurdin, karena dia udah terbiasa ngelihat hal-hal kayak gitu, dia nggak peduliin. Setelah Nisa udah ngerasa mulai enakan, mereka semua pun ngelanjutin pendakian. Pendakian itu nggak memerlukan waktu lama, karena ya tadi gue bilang Gunung Pancar itu nggak terlalu tinggi, cuma 800 mdpl. Mereka sampai nih di puncak pertama, yaitu makam Mbah Raden Ulung dan Mbah Raden Balung Tunggal. Ki Rontek, Nurdin, dan Ansori ngelakuin semacam meditasi di makam tersebut. Sedangkan Nisa sama Fandi cuman merhatiin aja. Nah, di situ lagi-lagi Nisa ngerasa ada yang aneh sama tubuhnya. Yang awalnya dia ngerasa dingin, sekarang berubah jadi panas. Dan lama-kelamaan punggungnya itu berasa berat. Sampai akhirnya dia nggak sadarin diri. Untungnya nggak lama kemudian Nisa sadar lagi. Di situ Ki Rontek cerita kalau sewaktu Nisa itu ngerasa kalau dia hilang kesadaran, sebenarnya Nisa itu lagi ngamuk-ngamuk nggak jelas. Dia melata-lata di tanah kayak ular. Nggak cuma itu, Nisa ini berusaha menggigit kaki teman-temannya. Tapi untungnya di situ Ki Rontek dan Nurdin langsung berusaha buat menyadarkan Nisa. Setelah Nisa sadar itu, Nurdin sempat melihat sosok, yaitu sosok wanita yang berpakaiannya itu seksi banget. Tapi muka wanita itu muka beruk. Dia sempat kaget tuh, kok badan seksi, muka binatang. Pada akhirnya mereka mutusin buat nyudahin meditasi itu dan pergi tidur. Jadi di dekat makam-makam itu emang ada semacam shelter atau tempat berteduh lah buat para peziarah. Nah, mereka tidur di situ. Singkat cerita, besok paginya mereka pun ngelanjutin perjalanan. Pada akhirnya mereka sampai nih di puncak yang paling atas. Tadinya mereka mau mampir ke makam Mbah Haji Dalem Putih, tapi di sana lagi banyak banget peziarah yang tidur. Akhirnya mereka semua pun mutusin buat turun.
Dan alhamdulillah, selama turun itu semuanya lancar, nggak ada kendala apapun. Tapi cerita belum selesai. Hari Seninnya, tanggal 8 Maret, pas Nisa bangun dan mau berangkat kerja, dia ngerasa nih kok badan pada sakit-sakit. Terus dia mikir, mungkin efek karena kemarin kan mendaki. Ya udahlah, dia terus siap-siap dan berangkat tuh ke kantor. Sesampainya di kantor, Nisa ini malah makin drop. Dia mendadak ngerasa pusing dan mual. Dalam hati dia ngomong, "Ya Allah, aku kenapa ini?" Karena udah gak kuat nahan mual, dia pun langsung pergi ke kamar mandi. Tapi pas baru sampai kamar mandi, dia pingsan. Nah, bagian ini diceritain Nisa sewaktu dia udah sadar. Jadi, sewaktu dia pingsan itu, entah itu mimpi atau apa ya, Nisa ini balik lagi ke Gunung Pancar itu. Tapi bedanya, kali ini dia sendirian, gak sama temen-temennya. Dan juga di situ, dia dikasih lihat sebuah pemandangan yang cukup menyeramkan. Ingat kan apa yang dilihat sama Nurdin waktu itu setelah Nisa sadar? Di mimpi itu, Nisa ngeliat hal yang sama, yaitu ada sekumpulan wanita berpakaian seksi, tapi mukanya itu muka binatang. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang sosok-sosok wanita itu lakukan. Kalian mau tahu apa yang mereka lakuin? Sosok-sosok wanita itu lagi ngejilatin sebuah pembalut kotor. Dan Nisa di situ sadar kalau pembalut itu seperti pembalutnya dia. Dalam hati Nisa mikir, Astagfirullah, bukannya aku gak pernah ninggalin pembalut kotorku di atas gunung. Aku cuma taruh di dalam tas yang kubawa ke atas. Lalu kubawa turun lagi untuk kubuang di tempat pembuangan sampah di pagi harinya. Kenapa pembalutku bisa bersama mereka di atas gunung? Lalu Nisa jalan mendekat nih, mau nyamperin makhluk-makhluk itu. Tapi dia nggak bisa karena seperti ada tembok yang nggak kelihatan yang ngalangin dia buat pergi ke sana. Kayak ada semacam hijab gitulah. Namun kengerian nggak berhenti sampai di situ. Ketika Nisa lagi ngeliatin makhluk-makhluk itu, tiba-tiba dari ekor matanya nih, dia ngeliat di samping dia. Ini samar-samar ya, karena kan ngeliatnya dari ekor mata aja. Ada sosok tinggi besar, berbulu, lagi ngendus-ngendus tubuhnya Nisa. Di situ badannya Nisa itu kayak kekunci. Dia cuma bisa diem dan pasrah. Dia cuma merem aja tuh dan berdoa. Doanya adalah, kalau memang aku gak bisa balik lagi ke dalam duniaku, aku harap semua keluarga dan kawan-kawanku memaafkan semua kesalahanku, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Setelah itu dia terus istighfar tuh, istighfar sampai tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup dia kayak ngedenger suara azan. Dan azan itu semakin lama semakin jelas kedengeran di telinganya. Karena azan itu, makhluk-makhluk menyeramkan yang tadi hilang. Dan pemandangan hutan itu berubah jadi putih semua. Ketika Nisa buka mata lagi, ternyata dia udah ada di sebuah klinik deket dari kantornya. Di sampingnya ada sahabatnya yang namanya itu Yusuf lagi azan di telinganya. Ternyata suara azan yang tadi itu berasal dari Yusuf. Yusuf di situ cerita kalau OB kantornya nemuin Nisa ini pingsan di kamar mandi. Terus si OB itu laporlah ke manajernya. Dan gak pakai lama, Nisa langsung dibawa ke klinik. Ternyata itu kenapa dia bisa ada di klinik. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.